kami ucapkan salam kebajikan dan juga salam perdamaian untuk teman-teman semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir uh, untuk mengikuti webinar ke-14 dari Long Life Learning Project yang berjudul Get to Know About Teaching English, TOEFL, and TOESL. TESOL, I mean. Pengalaman berkarir sebagai dosen bahasa Inggris dan pegiat literasi. Jadi teman-teman, untuk sore pada hari ini bersama kita di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara kita yang bernama lengkap Ana Nur Awalia. Ini kita manggilnya Mbak Alia, Mem Ana atau gimana? Oke, boleh. Mem Alia aja, nggak apa-apa. Seperti biasa. Oke, alright. Baiklah. Uh, jadi teman-teman, ini nanti kan kita webinarnya insya Allah 1 jam. Sebenarnya kan dari jam 4 kan, cuman karena tadi sambil menunggu peserta dan juga menunggu pembicara, jadi kita akan mulai sekarang. 1 jam berarti jam 4.13 hingga jam 5.13 seperti itu. Jadi kami di sini memohon izin untuk teman-teman. Kami akan merekam kegiatan ini, yaitu kegiatan webinar ini. Kemudian kami akan produksi ulang menjadi podcast maupun menjadi video di IG dan juga video di YouTube seperti itu. Tujuannya adalah untuk diseminasi informasi mengenai kegiatan kita pada sore hari ini seperti itu. Baik. For the first of all, I still use English, I think. Okay, so actually, welcome to all of the participants in this today webinar, the 14th webinar entitled "Get to Know About Teaching English, TOEFL, and TESOL." We would like to share to you guys about how the experience of teaching English as lecturer of the English and also literation activist. And in the middle of us, we had already in the middle of us, there is our, what's it called? I forget. Speaker. Her name is Ma'am Ana Nur Awalia. Ana Nur Awalia. We are able to call her by Ma'am Alia in here. Okay. And then this meeting or this webinar will be 1 hour. The duration of this webinar will be 1 hour. It's starting from 16:15 until 17:15. And then in this webinar, we would like to record every activities within this webinar, and we would like to reproduce them into podcasts and then into a live Instagram's videos and also YouTube's videos. Dan untuk yang berikutnya, kami ingin memberitahukan teman-teman bahwa partisipasi dalam webinar kali ini sangat kami buka sebesar-besarnya. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya, itu bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, teman-teman bisa bertanya pada kolom chat maksud saya, yang ada di Google Meet ini, atau bisa bertanya langsung ketika nanti webinarnya sudah selesai, ketika Mem Alia sudah selesai menyampaikan materi dari beliau, seperti itu. Baik, so in this meeting actually there will be your participations are all all of your participations are all respected. We are able to ask or maybe several questions by using the chat sections in this Google Meet, or even by asking directly by using your own voice, your own beautiful and original voice in here. So after Ma'am Alia had already finished her presentations. Dan kemudian berikutnya adalah sesi sebelum kita masuk ke sesi yang serius ya teman-teman. Jadi saya serius santai sih, maksudnya diskusinya santai aja ini. Jadi kami dari Long Life Learning Project ingin memperkenalkan pembicara kami terlebih dahulu. Jadi beliau tadi sudah kami sampaikan bernama Ana Nur Awalia. Nah, saat ini beliau merupakan dosen bahasa Inggris di Universitas Muslim Buton. Benar ya Mbak Alia? Ya, benar. Mbak Alia. Oke. Kemudian memiliki lebih dari 10 pengalaman mengajar. 10 pengalaman mengajar, kemudian ini saya melihat baca di kayaknya CV CV-nya Mbak. Ini kok saya bacakan panjang ini
Mbak. Ya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi We can saya go. sebutkan. Kita lah bisa langsung ke topik aja, biar nggak ini. Oke, oke, oke. Alright. And then kemudian Mbak Alia juga sebagai award di LPDP tahun 2017 sampai 2019 dan juga merupakan founder at Smart Citizen of Indonesia dan juga at Taman Baca Keraton. Well, Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, ini jam 4.17. Makin molor nih kayaknya. Oke, jadi kami persilakan pada Mem Alia. We would like to uh, please, Mem Alia, to deliver your presentations in this forum. The time are yours. Silakan, Mem. okay. Can I see my PPT? Wait a minute. Mels would like to present the presentation. Yes. Oh ya, ya, oke. Okay. Can you see it, ma'am? Okay. Yeah, I see this. Okay. All right. Yes. Uh, You may start, ma'am. Oke, jadi halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya saya kurang biasa memaparkan dengan sangat formal, very formal. Biasanya saya biasanya langsung lanjut diskusi, tapi it's okay lah ya. Saya coba lihat ini dari cita-cita dan profesi. Biasanya kita suka terkendala antara mau pilih cita-cita atau profesi. To choose our dreams or to see our profession. Jadi kayak saya ya, cita-cita saya sebenarnya pengennya buka usaha, Zan. Buka usaha, punya cafeteria with library and with the concept of English speaking kayak gitu. Tapi sayang sekali cita-cita itu belum bisa langsung terwujud karena kita punya background profesi dan punya kegiatan lain. Kita punya profesi yang harus dituntaskan ya. Misalnya saya sekarang profesinya sebagai tenaga pendidik. Nah, gitulah jadinya ya. Jadi biasanya memang kita punya tabrakan antara cita-cita, between dreams and our profession. Jadi kita biasanya punya we hit our dream and our profession together, kayak tabrakan gitu cita-cita kita ini, tapi ujung-ujung profesinya berbeda. Gitu, but that's okay, itu bisa jadi jalan ya. Oke, next, ini aku yang nextin. Nextin, Zen. Mel, bisa tolong next, Mel? Well, tunggu ya. Seems like it's the Berarti cita-cita Mem yang sebelumnya itu nanti disimpan dulu ya, Mem? Terus nanti kalau kedepannya udah bisa meritis baru dimulai, seperti itu atau gimana? Ya, benar. Sorry. Ini there is kendala with the PPT. Jadi kita lanjut ya. Jadi selanjutnya pada saat kita mau menentukan profesi dan cita-cita, kan biasanya tuh tabrakan tuh, kita bingung kan mau milih cita-cita atau profesi. Tapi karena waktu nggak tunggu kita, time is not waiting us, jadi we can actually directly go to our profession. Kita bisa langsung saja menyesuaikan dengan profesi kita yang kita peroleh pada saat itu. Kebetulan waktu itu saya pilihnya jurusan bahasa Inggris dan kependidikan. Jadi ngikut jalurnya, maka sampailah ke profesi guru ya, atau dosen atau ke pendidik gitu. Tapi prosesnya juga tidak mudah. Prosesnya tidak seinstan yang kita pikirkan. Kayak biasanya kan orang-orang pada mikirnya, kayaknya profesi guru dan pendidik itu mudah ya, kayak gitu. Ternyata tidak, itu sangat sulit mentransfer ilmu kepada orang lain, apalagi mendidik ya. Jadi membawakan materi dan mendidik itu sangat jauh berbeda. That's both are very different terms ya. Jadi mendidik, educate, dengan present material are both different. Jadi beda membawakan materi. Kayak gini kan membawakan materi ya. Saya tinggal open PPT, saya buka PPT, kemudian saya klik slide 1, slide 2, kayak gitu, Zan. Tapi kalau mendidik itu butuh proses yang sangat panjang, gitu ya. Jadi dia melibatkan proses-proses mental,
melibatkan proses mental, bukan hanya intelektual aja, bukan hanya transfer mentransformasikan ilmu kognitif, tapi juga proses mental, misalnya seperti proses pengasuhan, kemudian banyak memberikan approach, pendekatan, dan lain-lain. Itulah sulitnya. Apalagi, nah ini saya ada pengalaman. Saya ngajar di kampus di Yogyakarta juga, dan ngajar juga di kampus di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau di kampus Jawa, kita cenderung tidak terlalu sulit ngajar. Jujur ya, tidak terlalu sulit ngajar. Jadi, kayak macam 12 kelas saya ngajar di Jawa, terus ditambah dengan kelas TOEFL, terus kemudian kelas bahasa asing untuk kelas bahasa Indonesia untuk orang asing, itu cenderung bisa saya atur waktunya lebih tepat. Karena di sana itu, dan thanks to the Grab. Terima kasih kepada Grab dan Gojek ya, karena mereka membantu kita, memfasilitasi kita kemana-mana. Karena itu luar biasa sekali, waktunya padat, kelasnya padat, dan dengan waktu yang sangat mepet. Tapi karena ada Grab, ada Gojek, itu bisa terfasilitasi dengan baik. Dan jarak tempuhnya jauh ya, dari UGM ke kampus yang satunya di Ring Road Barat, wah jauh sekali, dan harus pulang balik gitu. Jadi dia itu beratnya. Cuman untuk pengaturan dengan materi pembelajaran online dan lain-lain, kan kita pakai online juga kan, selain face to face. Jadi it seems like hybrid. Jadi itu adalah the combination of conventional tuition and online classroom. Jadi kelas online dan kelas face to face, konvensional, kelas face to face tatap muka. Jadi dua kombinasi. Mudahnya adalah mahasiswa di Jawa, mereka sudah betul-betul paham penggunaan online classroom. Jadi tidak begitu sulit. Kedua, mereka punya fasilitas itu, meskipun mereka misalnya kendati pun tidak memiliki laptop, misalnya salah satu, mereka bisa ke banyak tempat karena banyak fasilitas. Nah, it's different with us in syllabus. Jadi agak berbeda dengan kita yang di Sulawesi, di mana di beberapa daerah terpencil, keterbatasan internet itu masih terasa ya. Jadi internet itu istilahnya masih malu-malu masuk kampung ya. Ya, jadi itulah sulitnya kayak gitu. Jadi internetnya terbatas, dan online-nya juga, karena internetnya terbatas, it is automatically we cannot do online classroom. Jadi kita tidak bisa menggunakan kelas online kalau fasilitasnya tidak ada. Unadequate facility namanya ya, kalau misalnya di terminologi pendidikan. Nah, kalau di pengajaran sendiri kan sebenarnya jauh sebelum pandemi, kita sudah banyak ngomong soal we talk much about hybrid. We talk much about comparing hybrid and conventional tuition and face-to-face classroom. Kita banyak ngomong soal itu di research. Cuman masalahnya adalah masalahnya adalah tidak semua siswa pertama mempunyai fasilitas yang sama. Kedua, tidak semua siswa paham gimana cara mengoperasikan komputer. Not all students can operate the computer very well like us gitu. Dan itu adalah tantangan juga buat guru-guru, buat dosen-dosen, buat pendidik-pendidik, gimana caranya agar mereka bisa tetap sekolah dan tetap ke kelas meskipun mereka tidak punya fasilitas itu. Nah, ini ada kaitannya dengan kelas literasi. Bulan kemarin dan bulan juga ini, kami mengadakan namanya Roadshow Literasi. Sebenarnya ini juga bagian dari program LPDP. Sebagai alumni dari LPDP, penerima beasiswa LPDP, kita membuatkan program pengabdian namanya Roadshow Literasi. Jadi, kemarin saya buat program itu, I don't think very much, I don't consider it very much. Saya tidak mempertimbangkan banyak hal ketika buat program itu, karena program itu sudah sangat darurat dibutuhkan oleh pelosok-pelosok daerah di Sulawesi, khususnya di daerah saya. Karena jaringan belum sampai ke sana, komputer belum banyak di sana digunakan, dan banyak yang tidak tahu cara menggunakannya. Sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita sebagai pendidik mendatangi rumah siswa. So we as the educator, as the teacher, as the lecturer, we come to our university students home or come to our students home. Ini dilakukan juga di Amerika Latin. Jadi Ekuador, Chili juga melakukan ini.
juga keliling Amerika Latin, Ekuador, Chili juga melakukan guru-gurunya juga datang ke rumah-rumah siswanya untuk memastikan siswanya itu bisa tetap belajar atau enggak menggunakan radio kayak gitu. But we don't do that. Kita belum pakai channel radio. Nah, besok saya baru mulai mau pakai RRI, Radio Republik Indonesia di Bau-Bau ya, di Buton. Saya baru mau masuk konsep belajar bahasa Inggris menggunakan radio. Insya Allah besok. Cobalah kalau teman-teman if you guys listen to the radio, we can meet tomorrow at 12 in the afternoon, I think. 12 p.m. Jam 12 di Buton, berarti di situ jam 11. I will share you. Oke, jadi kayak gitu. Terus, sampai di mana tadi, Zen? Oke, nah ini udah dibantu Zen ternyata. Thank you. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Jadi, ini banyak sih teman-teman kita, termasuk adik-adik saya di organisasi, bahkan senior-senior kakak-kakak saya di organisasi, juga punya kendala dengan mengenali diri, kemudian kadang-kadang stuck with some problems, some adolescence problem, kadang-kadang stuck di situ. Kadang-kadang stagnan di beberapa masalah remaja, beberapa masalah rumah misalnya, beberapa masalah facility, keterbatasan fasilitas itu biasanya membatasi gerak orang-orang untuk maju ke depan begitu. Tapi kalau kami sendiri, saya sendiri dan tim, biasanya kita mencoba seperti ini. Kita lakukan dulu, kita coba dulu buat konsepnya, kendati pun itu tidak matang, tapi aplikasinya di lapangan adalah fasilitator sendiri. Jadi kayak gini ya. Biasanya kalau misalnya di kelas, di teori kependidikan, kita biasanya diberitahukan seperti ini. Dalam sebuah kelas, inti dari sebuah kelas itu adalah guru dan siswa. Itu nggak ada siswa, nggak ada guru, nggak ada guru, nggak ada siswa. No teacher, no students, no students, no teacher gitu. Maka tidak ada kelas. Nah, itu maknanya adalah sebenarnya human is the only facilitator. Human is the best facilitator. Jadi manusia itu sebenarnya adalah fasilitator terbaik. So if you don't have a whiteboard, if you don't have board marker, if you don't have book, if you don't have pen, if you don't have computer, even an online or not working, jika kita tidak punya kelas, tidak punya papan tulis, tidak punya buku, tapi kita punya guru dan siswa, kelas bisa terjadi gitu. So the point is eksekutor atau executing. Jadi poinnya itu adalah kita mengeksekusi. Jadi lebih banyak eksekusi ketimbang konsepnya diperpanjang gitu kan. Biasanya we think too much, we consider too much. Jadi kita kadang-kadang berpikirnya terlalu lama, rancang konsepnya berbulan-bulan dan nggak jadi. Dan itu sudah banyak sekali saya lalui ya, di banyak organisasi kepemudaan, di banyak lembaga-lembaga sekolah, instansi kampus, banyak sekali, terlalu banyak teori, too much theories and no execution. Tidak ada orang lapangan. Jadi sebenarnya zaman sekarang sudah bisa ketebak in this very rapid changing technology, very rapid sophisticated technology, kita bisa tebak di zaman teknologi yang canggih ini, kita sudah bisa tebak bahwa sebenarnya kebutuhan kita adalah interdisiplin ilmu. Jadi disiplin ilmu yang banyak bisa menyelesaikan banyak juga masalah. Jadi dulu kan kalau kita old style pakai cara lama, kita cenderung berpikir bahwa kayaknya linearitas jurusan itu perlu deh untuk menyelesaikan masalah-masalah. But now not, tapi sekarang itu tidak. Kita butuh banyak disiplin ilmu, kita butuh banyak belajar integrasi ilmu dari ilmu satu. Misalnya kalau Zen apa ya ininya? Disiplin ilmunya Zen apa? Jurusannya kemarin? Saya perdamaian resolusi konflik, Mem. Nah, tuh resolusi konflik. Si Melin juga apa ya kemarin? Dia bagus banget itu juga jurusannya. Mitigasi ya? Bencana ya? Ya, itu jurusan-jurusan itu penting sekali untuk sekarang bisa diintegrasikan dengan dunia kependidikan dan lain-lain untuk bisa menyelesaikan masalah, karena itu yang kita butuhkan sekarang kayak gitu. Tapi sebentar kita bahas lagi. Bisa lanjut, Zen? Oke, PNS oriented. Jadi sebenarnya PPT slide ini kami gunakan untuk welcoming alumni ya. Jadi kita selamat datang alumni sekolah-sekolah universitas. Jadi kita bahas soal cita-cita dan profesi. Ketika selesai universitas, kita mau kemana sih sebenarnya? Nah, kalau di kampung-kampung sendiri itu kan dia PNS oriented ya. I don't blame people to be PNS.
saya nggak salahin orang-orang untuk PNS, orang tua saya PNS juga, tidak seperti itu, tapi kadang-kadang ada banyak orang juga, ini untuk orang-orang yang sebenarnya terkukung dengan budayanya. Misalnya kayak gini, misalnya si Zan cita-citanya pengen jadi pilot misalnya, atau cita-citanya pengen bikin usaha, tapi orang tuanya pengennya Zan jadi PNS. Nah, Zan tinggal milih nih. Ini sebenarnya kasus yang sangat kontroversial, kasus yang paling banyak terjadi di anak muda. Bahkan saya juga mengalami. Saya disuruh jadi PNS, cita-cita saya yang lain. Nah, gimana sih kita siasatinya biar kalau kita kan budaya ketimuran dan agama kita rata-rata muslim, kita tidak pengennya durhaka Zan sama orang tua ya. Jadi kita tidak ingin juga membangkang, tapi juga tidak ingin tidak ingin juga mengkhianati proses kita. Selama berproses kita pengennya arahnya ke sana nih, jadi dokter, atau arahnya jadi pengusaha, atau arahnya jadi wirausahawan, atau bahkan ada bahkan ada jurusan-jurusan baru loh, seperti sinematografi, videografi, YouTuber, kayak gitu. Terus profesi desainer dan profesi-profesi trending lainnya yang memang mereka sekarang jadi trend center rather than following gitu. Jadi daripada follower jadi follower, tapi mereka jadi trend center. Ada profesi-profesi cool seperti itu sekarang ini yang very different and very unique selain PNS. Nah, profesi-profesi seperti itu yang menyesuaikan dengan minat bakat teman-teman itu harus diikutin. Nah, gimana ya caranya kalau supaya saya nggak membangkang dengan orang tua juga. Nah, kalau saya sih saya ngikut juga tes PNS, saya coba juga. Jadi semuanya saya coba biar kita tidak memberatkan hati orang tua, tapi kita tidak juga memberhentikan atau langsung menstakkan cita-cita kita juga. Jadi semuanya bisa jalan. Sebenarnya semua bisa kita wadahi asalkan time management kita bisa bagus. Jadi managing time, waktu kita di manage baik-baik. Jadi saya juga ikut SPNS kemarin di Jogja. Terus ngikut sih semuanya saya ngikutin. Dan kemarin saya di waktu di Jawa, saya ngirim CV. Nah, ini juga bagus nih. Banyak teman-teman saya kemarin yang sama-sama yang setelah lulus sekolah, setelah lulus S2, itu nanya, gimana ya caranya tembus jadi dosen di kampus ini, terus di kampus ini. Terus saya bilang kayak gini, jangan salah ya, saya nggak masukin CV hanya satu kampus. Saya masukin di banyak kampus, saya masukin puluhan kampus. Ya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini ya, rajin-rajinnya kita aja bagi waktu dan nggak malas. Dan tidak menumpuk pekerjaan. Biasanya kan gitu, kita tumpuk agenda kita udah tulis nih. Saya biasanya gunain listing, karena banyaknya agenda dan saya sering lupa, saya nulis. Semua yang ingin diagendakan itu, I write on the note. Saya tulis di dalam note. Jadi itu bisa membantu kita supaya keep on the track. Jadi kita bisa tetap dalam jalurnya kalau kita nyatat. Nah, kalau sudah selesai, kita checklist. Kalau belum selesai, oh ini belum nih, berarti belum, masih disilang gitu atau gimana. Nah, itu bisa bantu kita. Kemarin saya gitu, saya masukin CV di banyak kampus, di tempat kursus juga, dan juga di tempat-tempat sosial, kerja-kerja sosial kayak gitu. Jadi waktunya cukup lumayan habis untuk belajar dan pembelajaran kayak gitu. Ya. Oke, next. Well, ini dia 10 cita-cita idaman anak Indonesia. Kalau dulu kan waktu kita masih kecil, biasanya kalau ditanya Zan mau apa cita-citanya? Pasti polisi, dokter, to be policeman, to be doctor, to be astronaut, kayak gitu ya. Nah, itu cita-citanya orang Jawa itu. Tapi kalau di Sulawesi, rata-rata cita-citanya pengen jadi teacher, jadi guru, jadi PNS. Karena itu yang, jadi kita tidak bisa menyalahkan juga orang tua kita dan lain-lain, karena itu budaya dan lingkungan. From our culture, based on our environment, both of them are actually building us. Jadi itu konstruktif sekali. Membangun kita jadi siapa kita sekarang, itu hasil dari budaya dan lingkungan. Mama saya kan guru, makanya saya juga kayak gitu. Jadi proses itu membentuk kita kayak gitu. Jadi buat teman-teman sendiri yang misalnya pengen keluar dari lingkungan dan budayanya, misalnya orang tuanya PNS tapi cita-cita kalian berbeda, why not? Nggak apa-apa.
dan kalian pengen juga ikut membanggakan orang tua untuk jadi PNS, nggak apa-apa juga, bisa juga dijalanin. Karena banyak loh, ada yang bisnismen tapi juga PNS gitu. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu bisa kita menjalani banyak profesi. Saya ini ya, ingat tahun berapa ya? Tahun 2015 atau 2016 saya ngajar, dan saya lihat salah satu artikel. Biasanya kan kalau ngajar bahasa Inggris kita suka baca artikel-artikel Inggris kan. Dan itu saya lihat wacananya satu laki-laki, satu pria di Amerika, Kanada, dia menjalankan banyak sekali pekerjaan. Ya, jadi banyak profesi. Biasanya kan kita cenderung malu ya melakukan banyak profesi seperti cuci piring, angkat kursi, mengatur event kayak event organizer, terus fotografi. Kita cenderung malu dengan hal-hal seperti itu, padahal semua profesi yang penting itu halal, we can do that untuk help us, untuk bisa bantu kita. Jadi kayak misalnya ini juga ada kaitannya dengan kegiatan sosial. Teman-teman saya suka nanya, kenapa sih anak itu suka ini ya, berkegiatan sosial, habisin uang, duit, hamburin uang untuk desa-desa dan lain-lain, kegiatan sana, kegiatan sini, for what gitu, so what, untuk apa gitu. Nah, ada yang orang-orang tidak tahu dari tujuan kita, goals kita, aims kita kayak gitu. Dan kadang-kadang kita tidak perlu suka atau terlalu promote our goals. Jadi kita tidak perlu selalu memberitahu orang tujuan kita ini loh, cita-cita kita ini loh, nggak perlu. Jadi kita sebenarnya hanya bisa berproses dan menunjukkan hasil ke mereka kayak gitu. Ya, oke, next. Oke, ini dia rencana hidup. Ini sebenarnya kaitannya dengan profesi saya dan lain-lain. Kayak gini saya buatnya kemarin waktu masuk jadi dosen dan masuk jadi pendidik, kerjain ini, kerjain itu. Karena saya suka bikin planning, suka skema ya, suka bikin master plan ceritanya. Jadi apa ya? Kalau misalnya sedang berproses misalnya kuliah dan lain-lain, kita juga bisa sembari belajar. Jadi belajarnya bukan hanya di kampus doang, kita bisa belajar di banyak organisasi atau di luar kampus gitu. Dan sembari itu juga kita harus bikin skema planning kita, dan kita consider atau determine the top priority. Kita menentukan prioritas utama kita apa. Misalnya prioritas utama kita nyelesain kuliah, nah tulis tuh satu, finishing college. Terus yang kedua, kita mau sembari kuliah, sembari kerja juga. Nah, kita tulis gitu. Jadi semuanya kita tulis. Jadi biar kita tetap stick on the plan gitu. Tujuannya sudah jelas, pendidikannya on the track, pekerjaan harus yang itu kayak gitu. Itu namanya stick on the plan. Jangan kita cenderung kuliahnya ini, kerjanya juga berbeda gitu dengan jurusan kita. Jangan lagi seperti itu. Kalau bisa kita stick gitu. Jadi kita tidak sia-sia. Jadi uang kuliahnya nggak sia-sia, kuliahnya nggak sia-sia, seperti itu. Nah, kayak gini nih, tipes yang penting sekolah sih. Yang penting sekolah, tujuannya nggak jelas. Biasanya cuma ikut kata orang tua, pekerjaan yang ada aja. Jangan juga kayak gitu sih. Karena bersyukur dengan pasrah itu beda. Tawakal itu beda. Tawakal itu kita usaha dulu, kita punya efforts, we have efforts, even double efforts. Nah, ini di LPDP kemarin kita bahas ini. Kebetulan kemarin di kasus juga, tapi udah lewat ketindisan karena pandemi. Soal about privilege. Jadi misalnya orang-orang seperti misalnya katakanlah orang-orang dengan sendok emas yang lahir memang udah kaya, orang tuanya udah mapan, mereka punya privilege. Artinya mereka punya star, mereka bisa curi star dari situ. Nah, kayak orang-orang yang dengan sendok berwarna putih, misalnya sendok lain, mereka misalnya terlahir di kampung lusuh, tertinggal, terbelakang, kemudian mereka tidak punya fasilitas. Nah, mereka cenderung harus star lebih sakit, lebih pedis, lebih susah, lebih apa gitu. Nah, perbedaannya apa di situ? Perbedaannya kayak gini, kita bisa lihat gap-nya. Yang si kaya, mereka bisa memilih untuk senang-senang dan manja-manja. Tapi ada juga yang tidak. Nah, disitulah hebatnya mereka yang memilih untuk tidak bermanja-manja. Nah, yang si miskin bisa juga memilih untuk pasrah gitu. Tapi kalau mereka memilih bersyukur, mereka akan berjuang. Nah, kayak gitu. Itu soal privilege itu. Jadi, masing-masing orang punya privilege-nya, punya kesempatan dan punya masanya gitu. Nah, teman-teman tinggal cari masa teman-teman kayak gitu. Next. Panjang kayaknya ya. Oke, ini generasi mental kerupuk ya.
Nah, teman-teman, waktu SMA jangan begini ya. Oke, saya dulu punya cerita ya. Saya SMP masuk kelas unggulan, SMA masuk kelas unggulan. Terus keluar pas lulus saya satu-satunya siswa yang tidak tercoret bajunya. Pas keluar itu saya jalan kaki pulang. Terus si pedagang buah itu nanya saya, "Mbak, nggak lulus ya?" Nah, itu kita bisa kaji pragmatis bahasanya. Ketika beliau bertanya, "Mbak, nggak lulus ya?" Itu pragmatisnya ada apa? Sosiolinguistiknya apa? Adalah berarti anak-anak remaja itu cenderung kotorin baju ketika mereka lulus untuk tanda lulus gitu. Makanya ditanya, "Kok Mbak nggak lulus ya?" Karena nggak ngotorin baju. Kayak gitu. Jadi kayak gini ya. Ada banyak perbedaan generasi sih dari generasi kita dengan generasi sekarang, tapi kalau saya masih masuk generasi milenial, cuman pada masanya saya itu internet belum ada. Jadi kita ada masa transisi. Masa di mana kita pernah rasa susahnya orang tua, makan nasi garam, kemudian ke sungai ambil air dan lain-lain. Terus kita juga rasa kapan kita punya fasilitas seperti handphone, laptop, dan internet. Kita rasa dua-duanya. Kita ada di masa transisi itu. Anak-anak sekarang itu kebanyakan udah nggak rasa susahnya zaman dulu yang waktu ekonomi masih lemah-lemahnya. Sekarang mereka sudah lahir, boleh dikata udah lahir dengan mobil, udah lahir dengan internet, udah lahir dengan laptop. Nah, itulah privilege itu. Beda privilege kita, kepunyaan kita itu, kayak gitu. Terus, gini. Nah, ini ada yang mengandalkan tempat kerja yang sudah permanen, kayak seperti pabrik, universitas, dan lain-lain. Nah, biasanya juga kita sering menyalahkan kondisi pemerintah dan masyarakat, gitu. Terus kita juga sering meremehkan pekerjaan tertentu, dan merasa salah jurusan. Kayak gini nih, ini harus dihindari. Bisa jadi teman-teman ada di salah satu 4 poin ini. Karena saya juga sering di antara poin-poin ini ya, misalnya, saya tuh dulu poin kedua ini nih, menyalahkan kondisi pemerintah, masyarakat. Sering seperti ini sampai berproses belajar, oh ternyata kita loh yang harus berbuat gitu. Jadi jangan tanyain bangsa bikin apa sih buat kita, tapi kita tanyain diri sebagai anak muda, kita bikin apa buat negara, kayak gitu. Dan merasa salah jurusan. Kadang-kadang saya merasa juga salah jurusannya. Kayaknya saya harusnya, karena saya lihat teman-teman, punya usaha, punya bisnis, dan bisa kaya, dan lain-lain. Kayaknya saya rasanya salah jurusan nih. Harusnya saya masuk manajemen, kayak gitu, accounting, kayak gitu. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Jadi, kebahagiaan kita dan rasa syukur kita dengan pekerjaan dan profesi itu sebenarnya tergantung minat dan passion kita. Minat saya misalnya pendidikan, dan saya bahagia ketika mengajar. Itu sebenarnya yang dicari, berkahnya ya. Mem, habis waktunya ya? Mem. Belum, masih bisa lanjut ya. Keenakan. Oke, next. Mungkin per slide-nya bisa dipersingkat mungkin, Mem. Ya, oke, boleh. Keenakan sih kayak gitu kalau pendidik ya, harus diingatin. Nah, ini ke kreatif dan produktif. Kalau di posisi saya yang sebagai pendidik, gimana kita bisa kreatif dan produktif ketika ngajar? Jadi kalau ketika ngajar, sebenarnya teman-teman dengan profesi apapun bisa jadi dosen dan bisa jadi pendidik. Seperti Zen, seperti Melin, walaupun jurusannya bukan dari kependidikan, itu bisa jadi pendidik. Tapi lebih kreatif dan produktif, kayak gitu. Terus next. Nah, nanti teman-teman lihat sendiri di PPT-nya ya. PPT-nya boleh dibagi ke teman-teman. Itu jobs of the century. Terus lanjut. Next. Banyak ya. Nah, be kreatif dan be produktif. Ya, jadi trend center dan jangan jadi follower. Next. Kebanyakan ini. Ya, oke, next. Ya, next. Nanti dibaca sama teman-teman ya. Ya, kita punya banyak ini ya, alat untuk kependidikan kita dengan internet sekarang sudah canggih sih. Jadi kependidikannya tinggal kita atur lagi baik-baik sesuai dengan internetnya, sesuai dengan kelas-kelas platform online-nya, kayak gitu. Terus lanjut. How's teaching today? Gimana ya pembelajaran sekarang ini karena lagi pandemi? Ya, sekarang itu kita lagi pakai hybrid, jadi conventional teaching sama web-based teaching, sama conventional tuition. Jadi ada pengajaran secara tatap muka dan juga ada online. Untuk Sulawesi kita belum bisa mengandalkan terlalu banyak di online, karena banyak yang fasilitasnya belum cukup memadai. Tapi kalau di Jawa kayaknya udah keren sih, udah bisa online total kayak gitu. But not in here. Oke, lanjut. Nah, nantilah ada teman-teman kalau misalnya mau nanya soal
teori motivasi, kognitif, konstruktif, dan lain-lain. Ini kayak kuliah ya. Oke, lanjut. Nah, profesi dosen guru di dunia kerja. Oke, teman-teman kalau misalnya pengen jadi dosen, kayaknya sekarang ini kita harus ini siapkan CV dengan profesional. Nah ini penyiapan CV ini penting sekali teman-teman, karena biasanya saya dulu suka salah nulis CV, dan di CV itu ternyata kita hanya bisa input yang paling penting dari kita, yang personal branding, yang bisa menjual diri kita, kayak gitu. Jadi bahkan educational background-nya, latar belakang pendidikannya itu nggak perlu lagi ditulis dari SD, TK, SMP, SMA. Jadi cukup yang penting saja, S1 dan S2 aja misalnya, atau S3. Terus tulisan jurnal-jurnal kita, kemudian dan sebenarnya tanggal lahir kita itu tidak penting padahal ternyata ya. Ternyata yang paling penting itu nama, alamat email, dan nomor telepon. Kemudian educational background, kemudian profesi, experience kita, dunia kerja kita kayak gimana, dan lain-lain. Nah, ini yang biasanya jadi pengalaman menarik saya kemarin ketika masuk tes di kampus-kampus dan banyak keterima di kampus-kampus di Jawa, itu karena pada saat micro teaching, pada saat ngajar di tes ngajar, kan ada yang di tes ngajar kan, itu saya siapin lesson plan yang semenarik mungkin dan singkat. Jadi topiknya itu lebih menyentuh ke aplikatif yang bisa langsung digunakan. Jadi hindari topik-topik yang membosankan seperti teori dan lain-lain. Jadi cukup pilih salah satu saja yang menarik dan singkat dibahas. Terus dibikin games kayak gitu. Terus selanjutnya siapkan diri untuk micro teaching dan kuasai minimal 1 bahasa asing. Bahasa asing apapun yang teman-teman kuasai, all languages that you can speak of, itu yang paling penting kalian bisa bahasa Inggris. Karena pengalaman saya waktu keluar negara, keluar daerah, itu ketika saya kumpul di teman-teman, di forum, dan lain-lain, sehebat apapun teman saya bicara bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Prancis, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang bisa banyak bahasa asing, that's very cool. Tapi bahasa Inggris itu dia jadi very common, umum gitu, dan harus dipunyai, dimiliki. Karena waktu saya sama teman-teman saya, ujuk-ujuknya saya juga yang menjembatani mereka untuk bicara, karena semua orang bisanya bahasa Inggris kayak gitu. Not all people can speak Japanese, Indian, Netherlands, French, and so on. But all people can speak English, even very little, very few. Jadi selanjutnya siapkan PPT yang menarik. Oke. Thanks a lot. Great. Oke, Mem. Tadi kayaknya kan Mem kan bilang ada apa namanya tadi? 2 presentasi ya. Apakah tetap jadi yang satunya games? Oh, kalau teman-teman sudah aktif diskusi, mereka mau di tes-tes karakter boleh. Itu PPT kedua itu games. Jadi itu bisa lihat karakter teman-teman. Oh, gitu. Atau kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya, Mem? Enggak apa-apa. Iya, boleh. Kita diskusi aja dulu. Oke. Baik. Oke teman-teman, silahkan untuk waktu dan kesempatannya, jika ada pertanyaan boleh disampaikan secara langsung ataupun melalui chat yang ada di Google Meet ini, silahkan. Pada hebat semua kayaknya nih. Saya kayaknya harus bertanya nih sama teman-teman, bisa sharing, bisa diskusi sama teman-teman, itu luar biasa. Yang jurusannya bisa berbeda-beda. Mem, saya akan mencoba untuk memulai bertanya dulu, boleh ya, Mem ya? Boleh. Wih. Oke, ini kan kita kan membahas tentang gimana sih sebenarnya cerita atau pengalaman sebagai dosen bahasa Inggris. Dosen pengajar juga TOEFL dan TESOL. Itu kira-kira kesulitan dari ketiga hal tersebut kira-kira apa, Mem? Maksudnya dalam mengajar tersebut, apakah ada tantangan tersendiri yang harus bukan di-tackle ya, di-tackle beda lagi, diatasi, atau mungkin ada tips and trik tersendiri untuk mengatasi hal tersebut? Monggo, Mem. Oke, well, jadi kalau saya mulai dari ngajar TOEFL ya. TOEFL itu menurut saya jauh lebih beratnya karena dia boring, membosankan. TOEFL is very boring, and I'm bored. Saya kadang-kadang bosan ngajar TOEFL itu sekitar berapa tahun ya, dari 2013, 14, 15 itu saya bosan sekali ngajar TOEFL. Karena bahkan even us, we still learn about TOEFL. Jadi sebenarnya buat kita sendiri itu, kita juga masih belajar soal TOEFL. Bahkan pun saya kalau disuruh tes TOEFL sekarang itu harus butuh belajar. Saya bilang, oh tidak, saya masih harus belajar kalau TOEFL. Beda kayak IELTS.
IELTS itu menariknya adalah ngajarnya itu enak karena dia punya kombinasi praktis gitu. Kita bisa practicing kayak writing kita langsung praktek, kayak speaking kita langsung interview dan lain-lain, kita langsung speaking gitu. Tapi kalau TOEFL itu susahnya berat, challenging-nya itu adalah membuat siswa saya dan mahasiswa saya itu tidak bosan ketika memulai TOEFL. Dan challenging kedua yang paling berat adalah orang-orang pada ingin tes TOEFL dan lulus TOEFL, tapi mereka belum tahu bahwa sebenarnya grammar TOEFL itu jauh berbeda dengan ketika saya ngajar grammar untuk speaking bahasa Inggris. Kayak gitu dah, kayak kita yang sering lakukan kalau di ILC UGM, kita sering praktek speaking, kemudian saya selipin games, kemudian selipin tema soal grammar, itu jauh berbeda dengan ketika saya ngajar TOEFL. Karena TOEFL itu grammarnya dia stick. Dia punya skill-skill tersendiri, skill 1, skill 2, skill 3 sampai 60-an ke atas dan lain-lain, dan itu terpisah-pisah, skill listening berbeda, skill structural berbeda, dan skill reading berbeda. Di skill structural, di skill grammar itu punya tahapan-tahapan yang berbeda juga, dan itu cukup, memang menurut saya memang cukup berat untuk teman-teman. Jadi tantangan saya di situ sih, gimana caranya mereka biar tidak bosan pada saat belajar, karena grammar yang berat gitu, tata bahasa yang berat. Yang kedua, gimana caranya supaya ketika mereka belajar itu mereka nggak menyerah di tengah-tengah kelas gitu ya. Jadi selain memberikan mereka sedikit games, saya juga memberikan mereka banyak latihan dan kesempatan untuk bertanya lebih banyak ketimbang saya yang banyak berbicara kayak gitu. Itu sih. Terus kalau TESOL dan TOEFL. Kalau TOEFL kan teaching for foreign learner ya, untuk belajar bahasa asing. Sebenarnya kita lebih ke foreign learner karena but I don't know in Jakarta. Kalau di Jakarta sih sudah sering menggunakan bahasa Inggris ya, sepertinya sudah second language, sepertinya sudah bahasa kedua, sudah aktif digunakan. Tapi for us in Celebes, untuk di Sulawesi, untuk Timur dan Tengah, itu masih sangat-sangat asing. Even if I say good morning, for just good morning to our neighbor, mereka akan bilang kita, wah sombong sekali bro. Segitunya ya. Jadi belajar bahasa Inggris di sini masih sesuatu yang tabu. Belum terlalu belum terlalu diberikan respect, dan belum terlalu, maybe perhaps because they don't understand how important this language to their future project, untuk future career. Mereka belum paham pentingnya bahasa ini sebenarnya apa sih, kayak gitu. Belum begitu paham. Nah, di situ juga tantangan saya untuk ngajar yang itu, bedanya di Jawa dengan di sini. If I'm in Java, kalau saya di Jawa, itu saya bisa ditawarin setiap hari kelas, almost every day, dan saya sampai tunggu dulu, saya istirahat sampai segitunya. But in here not like that. Kalau di sini tidak seperti itu. Di sini bahkan saya memberikan kelas bahasa Inggris secara gratis dan saya cari siswa. That's the challenge. Itu tantangannya, karena peradaban pendidikan sudah sangat jauh berbeda, literasi juga berbeda. Jadi giat literasi, giat kependidikan itu sangat beratnya bukan ditransfer ilmunya, tapi ditransfer motivasi. Jadi kita masih building motivation, building character, and so on so forth. Jadi itu susahnya. Di situ Zen susahnya. Gitu. Oke, Mem. Ini ada 2 pertanyaan, Mem. Jadi yang berikutnya dari ini Mbak Helen Jane Fridayani dan dari Agustina Nur Febrianti. Jadi yang pertama, hai Mem, saya Helen. Mau tanya, mempersiapkan CV yang baik dan highlight yang penting itu dimasukkan apa aja? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab ya? Langsung, boleh. Oke. Kalau nanti Melin ingatkan saya, but not tonight, mungkin bukan malam ini, karena habis ini saya langsung ada rapat lagi. Ingatkan saya kirimkan contoh CV yang bagus ya. Tapi untuk intinya CV yang bagus itu malahan kalau bisa 2 lembar atau 3 lembar. Ini 3 lembar udah paling banyak nih. 3 lembar ini sudah representatif gaya lama kita dulu. Kalau dibandingkan dengan cara kita yang lama, itu mungkin bisa 10 lembaran, dan kita bisa hemat sampai 3 lembar loh. Di situ sudah terinclude foto kita, kemudian skill kita. Jangan lupa masukin skill kita, kayak misalnya skill language, bisa bahasa apa, kemudian kita itu intrapersonal atau skill-skill lainnya yang penting-penting dimasukkan, leadership skill atau lain-lain. Kemudian seperti tadi, yang saya sampaikan tadi,
data pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, please tempat tanggal lahir itu tidak usah ada. Sebenarnya that's not really urgent for every enterprise or campus to know that. Jadi nanti kalau misalnya pengen tahu secara pribadi, sebenarnya kamu bisa langsung ditanyakan. Dan kita, gini, ketika kita mau jadi pekerja atau jadi official workers in one institution, kita harus punya wibawa. Penting sekali punya wibawa ya teman-teman. Penting sekali punya wibawa karena di atas personal branding yang paling penting itu wibawa dulu. Jadi gimana kita packaging wibawa kita, personal branding kita di CV itu. Jadi CV itu meskipun hanya 1 lembar dan 2 lembar, tapi di dalamnya itu inti-intinya aja. Jadi nama, alamat email, kemudian telepon, nomor telepon, karena itu yang akan dikontak, bukan hal-hal pribadi lainnya. Kalau hal-hal pribadi lainnya, ketika ditanya pun kita punya hak loh untuk nanyakan, kenapa ditanyakan hal pribadi, for what gitu misalnya ya. Kecuali untuk interview, memang interview kayak gitu. Tapi sangat jarang sih saya ditanyakan tempat tanggal lahir, jarang. Karena pasti kalau udah dikontrak, kita pasti kasih lembaran KTP, kemudian fotokopi nomor rekening, bank tabungan dan lain-lain. Dan itu pasti kelihatan. Tapi pada saat awal-awal masuk nggak perlu. Nah, terus selanjutnya educational background. Educational background nggak perlu nulis sampai SD, TK, SMP. Old style pasti kayak gitu. Dulu pasti kita gitu kan. Masukin SD, TK itu nggak penting. Ya, that's not really urgent. Jadi yang penting teman-teman S1-nya, pendidikan S1-nya, pendidikan S2-nya, S3-nya, kemudian sudah publish berapa jurnal, boleh masukin berapa jurnal, publish buku udah berapa, terus pengalaman kerja itu yang paling penting. Ya, working experiences itu paling penting sekali. Terus working experiences itu juga terbagi-bagi pemirsa. Biasanya ada juga yang memasukkan working experiences with government, dengan pemerintah, dengan swasta, dengan masyarakat. Terus jangan pandang enteng pekerjaan dinas sosial. Maksudnya kayak gini, giat sosial itu jangan dipandang enteng teman-teman. Karena saya lolos LPDP, saya lolos banyak kampus, saya lolos ini dan itu karena salah satunya saya dilihat banyak pengalaman kerja sosial turun di masyarakat. Karena sebenarnya yang masalah itu, there are so many problems rising up from our society. Jadi lebih banyak problem itu lahir dari masyarakat kecil kita kan, masyarakat menengah. Kalau atas mah ngapain lagi ada problem, mereka punya banyak uang untuk nyelesain kan. Nah, karena dia banyak lahir dari masyarakat kecil, dari lapangan, dari dunia lapangan yang panas terik, kita dinilai dari situ. Jadi kalau kita banyak lekat terjun di dunia masyarakat, kita akan dinilai bahwa oh ini bisa nih selesaiin masalah-masalah di masyarakat yang link to our institution or our enterprise, yang terhubung dengan perusahaan kita atau jaringan kita kayak gitu. Jadi itu penting sekali, pengalaman sosial, pengalaman kerja dengan kemitraan kayak gitu, sangat penting. Kayak gitu sih, itu yang paling penting diisi di CV, selain foto diri ya. Dan fotonya juga jangan pasang foto yang bergaya. Jadi fotonya foto ijazah boleh yang latarnya biru atau latarnya merah, kayak gitu. Ya, menyesuaikan kebutuhan dari ketika nanti kita itu kan Mem ya gitu. Benar sekali Zan, itu. Menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan atau kampusnya. Oke, thank you Mem. Kemudian ini ada 2 penanya Mem tadi. Nambah lagi Mem. Jadi ya, ini saya akan tanyakan dulu ya Mem. Nanti kita tampung terus baru nanti mungkin bisa Mem jawab maksudnya seperti itu. Oke, boleh, yang pertama boleh. dari Mbak Agustina Nur Febrianti. Permisi, saya Agustina ingin bertanya. Untuk menjadi seorang dosen atau pengajar, minim nilai TOEFL atau IELTS berapa? Kemudian alright. Nice question. minim apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa memenuhi standar kelulusan TOEFL atau IELTS tersebut? Oke. Bagus sekali pertanyaannya, teknis ya. Jadi kalau TOEFL itu tergantung dari kampus yang dituju. Ada kampus yang require, membutuhkan TOEFL yang 500 ke atas, 525, 555, 575 kayak gitu. Ada kampus yang seperti itu. Ada juga kampus yang tidak membutuhkan TOEFL, ada juga. Tapi kayaknya rata-rata kalau kampus di Jawa itu rata-rata membutuhkan TOEFL. Bahkan kayaknya terakhir kali saya masuk di MNC ya kalau nggak salah, MNC College di Jakarta Barat, itu dia butuh TOEFL 600 kalau nggak salah. Segitunya. Luar biasa sekali. Oke. Ya gitu. Jadi dan selain itu juga
penting untuk diketahui, tidak banyak kampus kok yang membutuhkan IELTS. Lebih banyak TOEFL. Kalau IELTS itu lebih ke luar negeri. Ya, jadi kalau untuk sekarang, alhamdulillah sekarang itu masih dibutuhkan TOEFL, belum IELTS. Kalau IELTS nanti ke luar negeri baru IELTS. Jadi buat teman-teman kejar secepat mungkin, rancang masa depannya secepat mungkin karena makin tahun itu persyaratan makin berat. Seriously. Bahkan untuk masuk LPDP pun tahunnya saya 2015 yang juga termasuk terberat di tahun saya, tahun sekarang itu lebih tinggi lagi tingkat ininya, persyaratannya. Jadi semangat teman-temannya. Kayak gitu. Oke. Oke, Memi tadi masih di pertanyaan bagusnya tadi kan udah menjawab yang minim nilainya ya. Kemudian Mm-mm. apa saja sih yang kira-kira harus dipersiapkan untuk bisa memenuhi standar kelulusan dari TOEFL tadi itu atau IELTS? Oh, untuk uh, lulus tes TOEFL gitu maksudnya? Jadi ya maksudnya persiapannya apa saja kira-kira Mem, yang bisa Mem mungkin berikan saran seperti itu. Kalau saya sendiri sih untuk TOEFL lebih banyak latihan. Saya latihan Oke. terus. Jadi pernah saya untuk nyampe 613 atau 675, Wow. 657 itu saya nonstop belajar. Guys, Oke. itu memang ini ya, kayaknya kalau didengar enak ya. We listen to people that get a shift high score, itu kayak enak sekali dengar, tapi itu berat sekali guys. Saya sampai mimisan itu, Zain. Karena Oke. kerja saya kayak gitu aja, sholat, bangun sholat, terus kerja Latihan. lagi, praktek lagi, terus sholat lagi, ngaji Oke. lagi, praktek lagi. Jadi saya eksekusi gini, kalau TOEFL itu kita harus eksekusinya itu di structure, di writing-nya, structure, grammar-nya. Kalau misalnya teman-teman lebih tinggi di situ, itu skornya akan naik, akan up gitu. Tapi kalau misalnya structure-nya down, dia rendah, even even though your listening is up, your reading is up, jadi meskipun readingnya tinggi, meskipun listeningnya tinggi, kalau structure-nya rendah, kayaknya dia skornya akan turun. Tapi ketika structure-mu tinggi, even meskipun listeningnya rendah dan readingnya rendah, itu bisa naik. Jadi yang paling penting itu sebenarnya structure-nya. Nah, kalau di structure sendiri, kan TOEFL itu kan pengetahuan ya, dia kognitif bahasa Inggris, bukan skill. Kalau IELTS baru skill, kemampuan. Kalau TOEFL itu pengetahuan. Saya yakin teman-teman bisa. Kalau kalau pengetahuan itu tinggal praktek ini aja, kerja latihan terus, kerja latihan terus, kerja latihan terus. Jadi kerja latihan setiap hari. Bagus kalau pakai bukunya Hathaway. Nanti saya kirim. Kalau ke Melin, Melin kayaknya ada deh. Itu saya sudah sering kirim deh sebenarnya tuh di IELTS UGM ini. Saya sering kirim Hathaway itu. Hathaway itu bagus sekali. Oke. Oke, thank you, Mem. Thank you. Oke. Pertanyaan berikutnya dari saudari Bella. Halo Mem, saya Bella. Ini pertanyaan seputar tes Halo Bella. TESOL tadi Mem. Seputar TESOL. Oke. Ini kan yang saya tahu kan cuma singkatannya Mem, Teaching English to Speakers of Others Language gitu kan. Dan menurut Mem itu sendiri sebenarnya TESOL itu sendiri urgensinya apa sih kalau misalnya kita ingin mengajar bahasa Inggris kayak gitu. Terima kasih. Jadi TESOL itu second language ya, teaching as second language ya. Jadi ini muncul, terima kasih Kak Aminah. Jadi saya pakai akun mama saya, maaf ya. Oh gitu, pantas saya tadi nggak tahu nih kira siapa tadi. Iya, Pak, ya sorry ya, saya baru sadar juga kalau Oke, ini. oke, oke. Saya Nah, terlanjur buka Gmail mama. Biasanya ngajar pakai Google Classroom-nya kan. oh Nah, ya, nggak gini. apa-apa. Mem. Jadi untuk dapat TESOL itu dia juga butuh apa ya? Kuliah juga untuk teaching as second language, dia butuh sertifikat juga dan memang dia hanya ada ditemukan di jurusan kependidikan. Memang dia khusus kependidikan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman juga ingin banyak kok yang meskipun dia bukan latar belakangnya kependidikan, itu banyak banget yang ngajar bahasa Inggris. Di Pare contohnya. Di Pare itu anak SMA, lulusan SMA udah bisa ngajar gitu. Jadi sebenarnya passion ngajar itu juga adalah sebuah karakter yang bisa dibentuk atau dididik gitu. Karena banyak juga terus terang ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan juga saya yang kependidikan, banyak juga, tapi saya harus objektif, I'm sorry, saya harus objektif menilai bahwa banyak juga pendidik yang kuliah di jurusan kependidikan tidak bisa mengajar, tidak tahu mengajar. Jadi itu soal karakter pendidikan itu. Jadi ada yang bisa transfer ilmu, ada yang nggak bisa. Ada yang cerdasnya itu hanya untuk dirinya. Ada juga yang bisa, ada yang kurang, yang bisa dibilang IPK-nya nih biasa-biasa aja, tapi dia bisa transfer ilmu kayak gitu.
That's very good. Itu menurut saya itu yang cerdas, karena secerdas-cerdasnya orang kalau tidak bisa menyederhanakan proses itu dan menjelaskan kepada orang lain, maka menurut saya dia sendiri pun belum paham. Kayak gitu. Jadi untuk TESOL sendiri itu dia memang punya sekolahnya, dia punya jurusannya. But you can do that. Jadi tapi kamu bisa belajar otodidak. Misalnya kamu ingin membuka lembaga kursus dan lain-lain, itu kamu bisa pelajari gitu. Kamu bisa ini. Tapi ini juga sih harus baca-baca juga teori kependidikan. Kayak tadi saya punya slide untuk teori-teori itu. Pengajaran itu dia punya khusus juga caranya kayak gitu. Oke, thank you, ma'am. Thank you. Oke, apakah masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Boleh loh kalau mau nanya langsung, silakan. Oke, kayaknya ini udah nggak ada lagi mem yang nanya, mem. Oke. Nanti kok bisa via Japri juga, terus bisa lewat mailin. Terus saya juga bisa ngirim-ngirim alat-alat pelajaran bahasa atau PPT jika kalian membutuhkan, boleh. Berarti Melin ini sebagai tangan kanannya Mem, secara nggak langsung. Iya, boleh. Melin, I'm sorry, you can do that. No, we are feel grateful for her. Yes, of course. Yes. I can share you. Yesterday I had finished one webinar via WhatsApp actually, and we discussed about LPDP scholarship and how to get there. And I shared them all files, all booklet and all books, all tips and tricks, so many files. And if you want to, I can send them to you. Okay, maybe we can also share it for all the participants here. Is it okay, ma'am, with you? Yes, of course. As long as you guys do not take it for money or purpose. Share the PPT for free, and that's okay. You can also use this PPT if you want, but change the name. That's okay. And you can take the message, you can take the value, and you bring them in your friends in village. I'm very proud of that, and I'm very thank you because you can bring you can bring our message to them. Jadi bisa jadi perpanjangan tangan buat teman-teman di luar sana, bisa berbagi semuanya, bisa kalian ganti tanpa izin saya boleh. Asal tidak dipakai dengan uang atau kepentingan uang dan lain-lain boleh. Tujuan komersil. Ya, tujuan komersil dan kayak gitu. Tadi bilang sekarang sedang mengajar di ini ya, Universitas Muslim Buton tadi ya? Iya, saya ngajar di 2 kampus sekarang, di Jogja dan di Universitas Muslim Buton. Berarti sistemnya ini apa namanya? Webinar apa namanya? Kelas online gitu, Mem, dari 2 tempat itu. Ya, today we use online. Kita pakai online sekarang. Tapi untuk kegiatan literasi saya biasanya mengunjungi desa-desa karena mereka tidak punya jaringan internet. Jadi saya ke sana. Berarti memang langsung apa ya saya menjemput bola ke masyarakat gitu ya? Iya, harusnya sih kayak gitu karena agak susah. Kalau misalnya ini kasihan juga ya, kita bisa belajar dan bisa menikmati semua akses pendidikan dengan nyaman, tapi banyak juga orang-orang di pelosok daerah, utamanya yang pesisir pantai, itu mereka bahkan tidak tahu apa itu LPDP, apa itu UGM, itu nggak tahu. Jadi keran informasi tidak seterbuka di Jawa. Kayak gitu. Oke, Mem, ini mungkin pertanyaan terakhir, Mem. Ada satu pertanyaan lagi, dari saudari Mariam Azizah Hanif. Hai Mem Alia, apakah ada tips dan trik untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak agar efektif dan efektif, terutama saat ingin mengambil tes bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS atau yang lainnya? Yang otodidak ya? Iya, konteksnya otodidak memang. Kalau sebenarnya saya justru prefer kayak otodidak, belajar otodidak. Saya justru lebih memilih belajar otodidak ketimbang belajar formal ya di instansi, sebab otodidak itu kamu bisa ngatur sendiri time management kamu, apalagi sekarang sudah banyak YouTube berseliweran, informasi sudah banyak kan, kamu juga bisa tanya-tanya ke kita dan kita bisa kasih free akses untuk semua file bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi kalau saran saya, jika kamu punya semangat, punya motivasi intern dari dalam diri kamu, bagusnya belajar otodidak. Karena sebenarnya kayak gini, meskipun kita belajar di kelas, bahasa itu kan harus dipakai ya setiap hari. Dia digunakan setiap hari.
Jadi kalau misalnya dia lepas 1 hari saja atau 2 hari, itu bakalan lupa lagi, serius. Apalagi kan kita dipengaruhi multi language, kita punya banyak dialek ya, punya banyak dialek daerah. Iya. Jadi itu cukup mempengaruhi, jadi sebenarnya saling mempengaruhi sih. Ketika saya belajar bahasa Inggris, itu bahasa daerah saya juga turut terpengaruh. Ketika saya belajar bahasa daerah, bahasa Inggris juga saya terpengaruh. Jadi gimana cara untuk menekan pengaruh bias dari influence effect-nya itu, kita harus ini, sering-sering menggunakan. Nah, kalau kita sering praktekkan, entah itu di depan cermin, entah itu di teman-teman kita yang bisa diajak ngomong, itu dijaga ya, teman-teman yang bisa kita koneksi untuk ngomong itu akan lebih bagus kalau kita otodidak. Karena meskipun di kelas, tetap aja, itu nggak cukup. Di kelas, kita cuma belajar 1 jam lebih. Nah, kalau misalnya kita pulang, ada banyak subjek pelajaran juga yang kita pelajari, kalau kita tidak tambah dengan belajar juga menggunakan, misalnya praktek dan lain-lain, itu pasti hilang dan nggak akan berhasil segimanapun caranya. Itu nggak akan berhasil, kecuali kita sering praktek. More practice, get better, kayak gitu. Oke. Jadi sering-sering praktek aja, otodidak itu bagus kok, malah harus otodidak malahan, kayak gitu. Jadi lebih banyak praktek. Oh ya, bahasa itu harus banyak vocab, Zan ya. Jadi ini kalian bisa tanya Zan nih, Zan ini bagus bahasa Inggrisnya, Melin juga ya. Belum, Jadi belum. mereka adalah siswa saya di IELTS itu yang paling rajin ngomong ya, apalagi Zan ini. Enggak, belum, masih belajar Mem saya. Mem. Dan sering-seringlah pakai metode debat. Jadi sering-sering pakai metode debat dan diskusi kalau bahasa Inggris ya. Belajar speaking bagus sekali kalau pakai metode debat. Kalau untuk anak-anak kecil, young learner, adult learner, itu biasanya pakai metode games. Tapi kalau untuk university students, mahasiswa, itu bagus banget kalau kalian pakai metode debat sama diskusi. Jadi mulailah belajar tanpa memperdulikan dulu grammar. 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, belajarlah tanpa grammar. Minggu berikutnya, kalian harus belajar dengan tata bahasa. Karena belajar bahasa itu dia melalui 2 cara. Pertama, dekati bahasanya, kedua budaya. Kalau kamu memilih bahasa, itu lebih mantap. Karena kalau kamu memilih cara mempelajari bahasa dari bahasanya sendiri, kamu akan bisa membuat kalimat dan tahu kalimat ini asalnya dari mana kalau kamu belajar tata bahasa. Tantangannya adalah bisa bosan. Karena dulu ya memang sih tidak ada yang simple, yang instan ya. Kalau belajar memang harus lewat proses yang lumayan cukup panjang. Tapi kalau melalui tata bahasa belajarnya, belajar grammarnya, tensisnya, saya yakin 100% karena saya juga mempraktekkan itu ke siswa-siswa saya, dan ada yang ketika saya praktekkan belajar tata bahasa, dia cenderung lebih mengingat ketimbang yang saya ajar menggunakan budaya. Nah, kalau lewat budaya, jalur budaya, itulah yang disebut dengan listening to the music, watching movie without subtitle. Jadi mendengarkan musik, nonton film tanpa subtitle dan lain-lain. Itu bisa lewat budaya itu. Ini teori yang saya ciptakan sendiri sih, maaf teman-teman. Ini pemahaman saya. Kemudian saya tarik kesimpulan, oh ada ternyata mempelajari bahasa ini hanya lewat 2 cara. Jadi bahasa lewat tata bahasa, kemudian lewat budayanya gitu. Kalau lewat budayanya kita membiasakan diri untuk dekat dengan mereka, course culture understanding kalau di jurusan kita, dengan budaya mereka lekat. Tapi dia harus benar-benar intens gitu. Adalah yang disebut dengan kalau misalnya kita tinggal di luar negeri, kita balik-balik udah pintar. Karena lekat dengan budaya mereka, dengan lingkungan mereka. Tapi harus intens, harus berani setiap hari, setiap detik, setiap saat. Jika tidak, maka dia akan hilang. Kayak gitu. Nah, kalau dia pakai tata bahasa, dia lewat tata bahasa, saya mempelajari itu lewat tata bahasa. Kalau saya sendiri dan siswa saya beberapa yang saya sudah praktekkan, itu tidak bisa hilang. Dia tidak hilang, dia melekat. Kenapa dia melekat? Karena saya dan mereka tahu cara buat kalimatnya, tahu polanya. Oh, A itu kayak gini nih kalau di depan. UWD ini tugasnya kayak gini, Sihit itu kayak gini tugasnya. Oh, tenses ini dia dipakai pada saat ini. Nah, itulah ininya. Cuman kan kebanyakan orang nggak suka kalau belajar grammar karena dia boring gitu. Tapi hanya lewat itu aja kita bisa bisa lama sih prosesnya, tapi melekat gitu. Dan kita paham kondisinya, penggunaannya, kayak gitu. Oke, Zan. Oke, Mem. Ini kita udah sampai di penghujung acara, Mem. Iya, thank you ya, teman-teman.
Kita juga terima kasih banyak untuk Mem Alia sudah menyempatkan waktu, kesempatan, dan juga Thank you. cerita inspiratifnya mengenai pengalaman sebagai dosen bahasa Inggris maupun Ya, pengajar TOEFL dan TESOL dan lain-lain seperti itu tadi. Jadi kami dari Long Life Learning Project mengaturkan rasa terima kasih yang besar-besarnya untuk Mem Alia. thank you guys. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih juga karena sudah menyempatkan hadir mengikuti webinar. Nanti insya Allah kita akan mengirimkan